Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran metode penelitian. Ada orang menyebut metodologi ya, tapi metode ya metodologi itu sebenarnya adalah tentang teorinya. Kalau metode berarti cara bagaimana penelitian. Atau metode penelitian seringkali kalau dalam tesis itu adalah bab sampling menentukan bagaimana menentukan metode penelitian begitu. Padahal sebenarnya metode penelitian adalah cara penelitian, tapi tidak apa-apa karena itu formatnya. Metodologi penelitian adalah teorinya. Mungkin kita cocok metodologi penelitian. Kalau di tesis kita tidak menggunakan metode. Ya boleh aja, tapi sistem saya kira penting. Yang lalu kita sudah bicarakan mengenai bagaimana merumuskan masalah. Saya katakan lagi bahwa di dalam tesis, skripsi atau disertasi atau di dalam praktek, maka kita harus menentukan masalah dulu. Karena justru masalah ya kalau ketemu ini kita akan membahas ya gitu. Jadi seringkali penelitian itu tidak ada masalahnya, tapi dibuat hubungan perlu dipelajari ini. Kenapa begitu? Nah ini ditanyakan. Dan sudah banyak begitu. Kalau gitu kan kita juga terperosok kita. Tidak bisa mencari. Padahal sebenarnya dalam penelitian itu kita kalau bisa mampu mencari penelitian itu kita bisa mengajukan dana di dana hibah gitu misalkan gitu. Jadi oleh karena itu evaluator itu melihat bagaimana track record kita dari itu merumuskan masalah itu. Jadi ada contoh misalkan kita punya desa integrasi, kita sudah punya proyek, maka kita referensinya track record kita sudah merumuskan itu. Dan kita merumuskan desa terintegrasi itu juga harus ada referensinya. Referensi, jadi kalau saya mengusulkan lagi sudah ada track recordnya, hasil pembahasan dulu. Jadi track record adalah merupakan capaian-capaian yang dicapai oleh peneliti, pengalamannya seperti apa, dan dalam dana hibah itu penting. Oke, jadi kalau sudah ada masalah, dan harus ada masalah, saya ulangi lagi, bukan masalahnya mau penelitian apa, tanya gitu, mau penelitian apa, mau penelitian di bank misalkan, tidak bisa, itu kan tempatnya di bank, tapi kenapanya itu, mau penelitian apa, itu maksudnya adalah rangkanya, ada problemnya, riset problem adalah gitu, ya jadi gitu. Dan itu bisa dicapai, pertama memang betul, kita baca-baca dulu referensi, kita baca jurnal, kita diskusi dengan praktek, akhirnya kita bisa merumuskan itu. Dan metode lain lah, seminar atau ikut website, webinar dan sebagainya. Baik, pada season ini kita ingin mengaktualisasikan atau mengoperasionalkan mengenai penelitian. Jadi tadi sudah ada masalah penelitian dirumuskan di dalam kerangka konsep ya. Di situ ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah yang akan kita bahas ya. Rumusan masalah menjadi tujuan. Jadi kalau dulu saya diajari kalau misalkan tujuannya itu harus cocok dengan rumusan masalah ya. Boleh di breakdown tapi ya tentang itu jangan sampai ini tentang ini jawabnya tentang lain, tujuannya tentang lain, tidak bisa. Nah, sekarang ada cara misalkan tadi, apakah kita merumuskan masalah dulu atau mencari tujuan? Nah, seringkali kalau mahasiswa kan kerangka konsep dulu dibikin, mencari contoh di situ. Nah, contohnya begini, judulnya itu. Tadi ada pertanyaan mahasiswa, kalau misalkan judul dulu apa rumusan masalah dulu? Menurut saya ya ini dipakai untuk membangkitkan atau mengusulkan saja, nanti judulnya nanti belakangan juga bisa, tapi tentang itu ya, judulnya tidak mesti, tapi tentang itu harus. Nah, saya sarankan pada peneliti jangan sampai tentang itunya itu berubah-ubah. Kalau judulnya boleh berubah, tapi tentang itu berubah-ubah, kita tidak selesai-selesai ya, gitu. Dan ini penting bahwa seorang peneliti harus bisa membatasi masalah, fokus ya istilahnya, bukan membatasi masalah, bukan ada keterbatasan, tapi fokus ya. Supaya bisa fokus gimana? Dalam kenyataannya kita harus menggunakan sudut pandang. Kita harus sudut pandang. Sudut pandang itu seperti zoom gitu loh, artinya. Kalau saya lihat di halaman tertentu atau saya lihat di kelas,
Saya lihatnya Zoom itu kalau kedekat mungkin hanya 2 orang, berarti mungkin 2 variabel. Ya, jadi memotong 2 variabel itu karena zoomnya tadi, saudara. Atau kita menggeserkan gini, maka menjadi 3 orang kelihatannya. Tapi kalau kita belakang itu bisa. Jadi sudut pandang begitu, atau disebut dengan paradigma penelitian. Apakah paradigma penelitian harus eh, dibuat ya bagi peneliti? Ya harus dibuat. Ya. Kalau enggak kan kelihatan semua gimana? Atau kelihatan bagian-bagian gimana? Menyimpulkannya kan agak susah juga ya. Jadi memang harus ini, dan ini akan lebih baik seperti dalam bidang kedokteran kan gitu. Fokus pada THT, fokus pada jantung. Bukan berarti kalau jantung aja, karena jantung juga terkait dengan apa sekitarnya. Nah, gitu. Jadi fokus harus ya supaya kita tahu betul apa yang dibicarakan. Misalkan kita menggunakan teori apa tadi mengenai apa keuangan, kita menggunakan teori packing order misalkan. Tapi packing order mungkin bisa kaitan dengan teori agensi. Tapi jangan sampai misalkan teori yang lain, tidak bisa. Jadi makanya harus dibatasi permasalahan, fokus penelitian menggunakan tadi sudut pandang. Pandang itu bisa digeser-geser. Justru keterbaruan kita itu bisa menggeser sudut pandang. Ya, jadi orang mengatakan ini dari sini. Jadi, saya mengatakan kalau misalkan sapi, maka kita dari sudut mana? Dari depan. Dari depan bisa juga dari samping atau pojok. Dari belakang mungkin beda lagi pembahasannya. Apakah semua? Tidak bisa, seperti ilmu sosial tadi. Semua variabel dimasukkan, tidak bisa, agak sulit. Kalau bisa pun kesimpulannya tidak tahu ya dia. Kalau kita ada sulit ya. Karena nanti ada penelitian yang disebut dengan meta analisis atau meta riset. Jadi orang mengumpulkan dari THT begini, orang mengumpulkan dari jantung begini, dari itu. Jadi nanti menjadi satu kesimpulan menyeluruh atau kesimpulan terpadu ya, semua terpadu. Menyimpulkan sapi itu seperti apa. Jadi, nah kesimpulan sudut pandang itu disebut dengan kesimpulan subjektif. Ya, memang kesimpulan subjektif, tapi benar itu. Jadi, kesimpulan penyakit jantung benar, subjektif memang dari sudut pandang. Nah, jadi dia mungkin tekanan itu harus begini, harus begitu. Jadi memang dari penyakit jantung. Nah, nanti bisa dipakai meta riset untuk menyimpulkan semuanya. Saudara, penelitian meta riset banyak dipergunakan. Ya, jadi kita pakai sudut pandang dalam merumuskan masalah, ya, dan harus ya ilmu sosial juga begitu. Saya katakan sekali lagi bahwa dalam ilmu sosial itu ya bukan abstrak, tapi sesuatu yang sebenarnya dalam pemikiran kita, tapi kita realisasikan. Misalkan motivasi kan teori aja. Motivasi dipengaruhi oleh yang sifatnya keuangan atau financial, bisa juga non financial dan real. Teori-teori yang ada maka mengatakan real, ada yang dominan, ada yang tidak. Itu dipelajari terus ya. Tapi dominan kan bisa juga etnis misalkan. Dalam kenyataannya etnis tertentu itu mencapai motivasi tinggi. Nah, kita mau pelajari apakah dia dari finansial. Jadi gitu. Jadi kita ada karena kita memikirkan dan kita harus aktualisasikan ya, supaya kita riset itu harus diaktualisasikan, tidak hanya dipikirkan. Pemikirannya tadi dalam bentuk proposal disetujui oleh pembimbing. Ya. Kenapa harus disetujui? Karena objektivitas. Apa artinya ya harus yang lain menerima gitu. Nah, ini seringkali menjadi masalah di situ, karena kalau pembimbingnya beda-beda mungkin juga jadi masalah. Walaupun beda tidak apa-apa, kan tadi melihatnya. Kalau dulu kita kalau kuliah pembimbingnya dari bidang ekonomi satu, dari hukum satu, atau mungkin juga melihat dari mereka perspektif yang berbeda-beda, tidak masalah. Nanti tadi menjadi satu kesimpulan yang utuh tentang jadi tadi katakan ada kerangka konsep dulu. Kerangka konsep adalah kerangka dari hubungan variabel kalau dalam kuantitatif.
dirumuskan dari penelitian terdahulu. Setelah itu dirumuskan. Nah, seringkali kita ini berangkat dari kerangka konsep gimana kalau kompressor diudik-udik dulu ya. Ya tidak apa-apa diudik dulu, tapi dari referensi kita sudah banyak referensi diudik-udik, nah itu bagus. Jadi kadang-kadang ini ketinggalan ya merumuskan masalahnya. Padahal sebenarnya prosesnya merumuskan dulu baru kerangka konsep. Tapi ya oke lah. Tadi seperti tadi judul gimana? Judul dulu atau enggak? Ya judul itu kayak itu orang mengandung bayi misalkan namanya dulu atau lahir dulu kan boleh aja gitu. Nah sekarang penelitian dulu apa namanya dulu. Nanti kalau lahir nggak sesuai dengan itu gimana? Ya bisa diubah. Ya gitu. Jadi gitu. Jadi merumuskan harus diaktualisasi. Aktualisasinya itu tetap menggunakan variabel-variabel. Yang diteliti ada variabel. Tidak mungkin kita meneliti tidak ada variabel. Variabel adalah sesuatu yang bisa diukur. Ya, dirumuskan. Itu pendidikan menjadi variabel. Ya. Pendapatan menjadi variabel. Motivasi menjadi variabel. Variabel motivasi mempengaruhi kinerja. Jadi gitu. Jadi konsepnya gitu. Tapi dalam kenyataan kan tidak dua. Malah ada hubungan simultan dengan variabel lain. Nah tadi saya katakan variabel ada variabel langsung dan tidak langsung hubungannya. Tidak langsung berarti ada mediasi. Dalam kenyataannya banyak variabel mediasi ya. Tapi kalau terlalu banyak alat statistiknya tidak bisa. Ya, jadi kita harus pragmatis itu dan sebaiknya kita simplifikasi. Ya, bukan disimplifikasi tapi yang real lah. Jadi penelitian itu harus real, operasionalisasi. Variabelnya juga harus diukur, real. Jangan sampai variabelnya tidak bisa diukur, ya kan tidak jadi. Kalau disimpulkan, misalkan variabelnya adalah variabel fisik, misalkan, ya gimana ukurnya? Karena variabel itu bisa ada yang terukur, diukur, jadi observed dan unobserved. Ya. Nah, gitu. Tapi ada metodenya, bisa nanti dipelajari lagi. Nah, jadi tadi sudut pandang sudah penelitian variabel dan kalau dalam kuantitatif kita harus menggunakan alat ya. Kalau sekarang pakai alat statistik ya, atau matematik ya. Atau kalau mau kualitatif ya bisa menggunakan metode kualitatif. Kualitatif juga bisa menggunakan matematik ya, cara berpikirnya itu. Tapi jarang. Nah ini kadang-kadang alat itu membatasi kita. Jadi karena regresi harus begini, maka kita padahal dalam pola masyarakat hubungannya tidak linier ya. Nah, ini adanya linier ya. Harus hiperbola bisa. Tapi nyari itu kan jadi sulit, tidak jadi. Jadi harus dioperasionalisasi yang terukur, yang bisa. Nah jadi kesimpulannya penelitian itu ya harus ada data diolah, diproses, ya, terus disimpulkan. Menyimpulkannya berdasarkan masalah dibandingkan dengan yang lain. Tadi misalkan contohnya kalau pertanian dibandingkan itu gimana kok bisa beda? Padahal sama. Atau kalau diniati beda, maka bedanya seperti ini. Ya begitu. Jadi harus dioperasionalisasikan. Nah, dioperasionalisasikan ada dua macam ya. Ada data yang bisa diteliti, ada yang bisa diteliti tapi tidak bisa diolah. Ya, misalkan karena kepentingan nasional. Ya, misalkan kita meneliti tentang teorisme, ternyata tidak bisa diekspos karena itu adalah kepentingan pihak pemerintah atau hal lain. Jadi penelitian harus bisa dioperasionalisasikan, harus real gitu. Nah sekarang tantangannya kita mahasiswa harus bisa itu mendapatkan itu. Dan percuma kalau tidak bisa dioperasionalisasikan hasilnya yang tidak real. Oke, saya kira cukup ini. Sampai ketemu di lain kesempatan.